Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Syahal Ayubi, mahasiswa dari STI STMB Bandung Business School. Di sini kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai usaha yang saya jalani. Ini salah satu contoh produknya. Saya memiliki brand yang terdaftar dalam Kementerian Perdagangan di Koperasi dan UMKM itu Aldi Yogurt. Namun kalau saya buat kemasan dalam botol seperti ini, saya ubah brandnya menjadi Mister Yogurt. Kali ini, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai saya sendiri, usaha saya, dan alasan kenapa saya menjalankan usaha ini. Terima kasih, selamat menyaksikan. Ya, seperti yang sudah saya sebelumnya sebutkan bahwa saya merupakan mahasiswa dari STI STMI Bandung dan ini merupakan kampus saya, kampus tercinta saya. Lalu di sini akan saya jawab siapa saya. Saya akan paparkan ulang. Nama saya Ferdian Syahal Ayubi. Saya merupakan mahasiswa dari STI STMI Bandung. Namun bukan hanya mahasiswa, saya juga merupakan seorang purchasing konstruksi di salah satu kontraktor di Bandung. Lalu selain saya bekerja sebagai purchasing konstruksi, saya juga merupakan pemilik dari Mister Yogurt. Jadi saya berkuliah, bekerja, dan memiliki usaha juga. Nah ini saya waktu seminar nasional keuangan. Nah ini merupakan profil saya di perusahaan saya. Tapi di sini saya akan lebih membahas tentang usaha saya. Nah, jadi Mister Yogurt sendiri, selain hanya brandnya yogurt, saya juga bekerja sama dengan koperasi susu, dengan peternak sapi di Ciwidey, di Kabupaten Bandung. Jadi saya mensuplai, mendistribusikan susu pasteurisasi dari peternak, kita pasteurisasi, lalu kita distribusikan kembali ke seperti kafe atau yang tukang susu murni itu yang pinggir jalan itu. Nah, kita di Kabupaten Bandung terutama itu supply-nya itu sebagian ada dari kita. Lalu tentu saja yogurt, dan ini merupakan rencana produk baru yang mau saya launching di 2021 itu Greek. Lalu bagaimana dengan segmentasi pasar? Nah, di pasar itu kan ada dua, itu ada pasar konsumen dengan pasar bisnis. Nah, jika melihat bagan seperti ini, maka kami, Mister Yogurt, membagi pasar, bobotnya itu lebih besar ke pasar bisnis dibandingkan dengan pasar konsumen. Itu kenapa? Menurut histori penjualan kami, itu pasar bisnis, selain kuantitinya lebih banyak, pasar bisnis juga menjanjikan satu, kenyamanan dalam transaksi. Yang kedua, membuat hubungan antar personal kita tuh lebih dekat gitu dengan distributor. Jadi kalau misalkan kita hanya mentargetkan itu pasar konsumen, dalam hal ini merupakan konsumen langsung secara personal, one by one, itu kami akan istilahnya kurang mungkin ya dari segi penjualannya, karena kami memang sistemnya itu tumbuh bersama, sistemnya itu sistemnya itu lebih ke maju bersama. Maka bukan hanya kami ingin mencapai keuntungan untuk kami semata, namun kami juga ingin berbagi keuntungan, berbagi profit dengan semua shareholder yang ada di pasar dairy produk ini. Itu pertama adalah hotel dan cafe. Itu saya mulai masuk ke hotel itu di tahun kemarin karena memang saya juga punya relasi tersendiri ke beberapa hotel. Jadi biasanya mereka itu untuk breakfast sama untuk menu a la carte membutuhkan supply yogurt yang kualitasnya baik dengan harga yang bersaing. Maka saya juga, karena saya punya channel juga, jadi saya supply juga ke hotel dan ke cafe.
Lalu ada mitra personal selling. Itu mitra personal selling itu saya menjual atau saya mendistribusikan yogurt dan susu itu langsung ke distributor yang atau konsumen-konsumen perorangan yang mereka langsung direct jual ke perorangan lagi gitu. Nah, berbeda dengan distributor. Kalau distributor ini saya lebih fokus ke produk saya yang S-Lilin. Jadi kita tuh mendistribusikan ke satu distributor per daerah. Nah, nanti distributor itu dia bakal mensuplai lagi si produk itu ke toko-toko kelontongan, biasanya ke sekolah atau misalkan ke warung pinggir jalan. Nah, nanti si dari warung itu baru ke konsumen akhir. Nah, ada juga sebagian kecilnya itu ada direct selling, di mana kita juga membuka pesanan hanya via online sih. Saya pakainya itu GoFood dan GrabFood. Jadi kita menjual langsung kepada konsumen akhir. Itu segmentasi pasar kami. Jadi simpulannya hampir lebih dari 90% pasar kami itu kami membidik pasar bisnis. Lalu ada juga estimasi nilai kebutuhan investasi. Well, kita berbicara masalah historical ya. Nah, dulu kebutuhan investasi Aldi Yogurt ini brandnya Mr. Yogurt. Nah, sebesar kurang lebih 130 yang dibagi menjadi 3 kebutuhan aset, itu ada aset, promosi, sama legalitas. Well, investasi saya estimasikan diperlukan dana sebesar 50. Nah, legalitas itu kurang lebih 5. Dan aset itu saya bisa tampilkan di bagan ini, dan sisanya itu kas. Well, aset sebetulnya Mr. Yogurt itu tidak terlalu besar. Untuk sebuah perusahaan dengan modal seperti ini itu sedang lah ya, untuk UMKM dengan nomor ekonominya 10 tahun, bisa dilihat di bagan seperti ini. Nah, lalu apa sih aset-aset tetap yang besar yang kita butuhkan untuk modal awal? Itu yang pertama, jelas kita membutuhkan apa itu untuk transportasi sepeda motor ya. Lalu kita juga perlu untuk seperti freezer, kita harus pakai kapasitas yang besar. Gunakan freezer dengan kapasitas kurang lebih 500 liter. Lalu kita juga perlu cream separator. Kita butuh kompor tentu saja. Butuh utensil dan sebagainya. Ini nilai kebutuhan, nilai investasi dari perusahaan saya. Lalu ada juga harga produk. Nah, di sini saya buka harga sebelum kenaikan ya, harga tahun kemarin. Nah, di sini kita jual ada beberapa jenis produk. Yang pertama itu ada produk es lilin. Itu biasanya untuk distributor. Kita kebanyakan penjualan produk es lilin itu untuk distributor. Itu di harga 17.500. Nanti mereka lagi menjual ke warung berapa, dan dari warung ke konsumen akhir itu berapa. Lalu kita nggak mematok harga harus sama semua. Lalu kita juga ada produk kemasan untuk istilahnya generik. Nah, literan itu biasanya untuk kafe, untuk hotel. Kadang hotel ada yang mau literan, ada yang mau botol liter tapi dikemas dengan botol juga ada. Itu harganya beda lagi. Cuman secara umum ini harga dari produsen. Untuk produk Greek itu masih saya estimasikan dan pertimbangkan, mungkin kurang dan lebihnya seperti itu. Nah, ini untuk target penjualan kami untuk di tahun 2021. Nah, untuk total pendapatan kotor, target kita di tahun ini, semoga pandemi cepat selesai, ekonomi kembali pulih, dan jika ekonomi kembali pulih, maka yang saya targetkan itu seperti ini. Tapi kita walau-walau ya tahun ini seperti apa negara kita. Cuman kalau misalkan saya estimasikan berdasarkan data historis 2-3 tahun ke belakang, itu target perusahaan kami itu seperti ini. Jadi ada kurang lebih total produksi per harinya itu minimal itu 100 liter per
hari, dengan 1 tahun itu 300 hari kerja produktif. Nah, ini estimasi labanya. Jika kita produksi sebanyak 105 liter per hari dengan hari kerja produksi optimal selama 1 tahun itu 300 hari, dengan pembagian beberapa produk seperti ini, ada quantity lilin, target per tahunnya produksinya berapa literan, berapa liter per tahun, ada juga Greek, botol biasa, botol spesial. Nah, target laba kotor ya. Target laba kotor tahun ini itu saya perkirakan jika produksinya minimal sebanyak 105 liter per hari, maka laba kotornya itu saya estimasikan seperti ini. Ini saya menggunakan ini berdasarkan data-data di 3 tahun ke belakang. Dengan kondisi jika Indonesia sudah kembali normal, jika ekonomi kita sudah kembali pulih. Namun jika masih dalam keadaan krisis moneter seperti ini, mungkin saya perlu evaluasi kembali. Lanjut. Nah, ini untuk biaya satuan per variable kami. Bisa dilihat itu jika dalam 1 tahun itu produksinya sebesar kemarin itu yang tadi. Nah, dengan perhitungan komponen-komponen utama ya, seperti susu segar, bakteri, atau starter, itu ada gula dan sebagainya dengan kemasan. Nah, total biaya variabelnya ada sebesar ini. Lalu dengan biaya variabel ini ditambah dengan biaya tetap seperti penyusutan, pemeliharaan dan sebagainya, maka jika melihat total barang jadinya sebesar apa, nah per kemasan 1 liter maka biaya per kemasannya itu sebesar ini. Ini salah satu contoh untuk produk literan. Ini saya tidak buka semua untuk produk-produk baru seperti Greek itu, karena masih saya perhitungkan dan ada beberapa komponen yang harus kami rahasiakan juga. Namun jika dalam perhitungan yang barang yang umum, yang produk yang umum seperti literan, itu saya bisa buka untuk harga biaya per kemasannya seperti ini. Lalu bagaimana dengan market potensial? Nah, kami telah melakukan riset berdasarkan data pusat statistik. Ini data pusat statistik agak lama, tapi karena memang ini update-nya terakhirnya adanya hanya ini, lalu saya melakukan beberapa estimasi berdasarkan perhitungan statistik dasar. Nah, berdasarkan produksi yogurt di Indonesia pada tahun 2002 sampai 2005 itu nilai pertumbuhannya cenderung naik terus menerus. Jika dilihat dari Kementerian Perindustrian, dapat dilihat pada tahun 2012, 13, 14, 15, 16. Nah, ini trennya dia selalu naik. Mungkin data nilai impor tersebut di tahun 2012 sampai tahun 2016 itu cenderung naik. Bahkan di tahun 2016 dibanding dengan tahun 2015 itu kenaikannya itu bukan hanya 100, bukan hanya 200, bukan hanya 300, bahkan lebih dari 400%. Nah, artinya apa? Artinya produksi lokal yogurt itu sendiri masih kurang dibandingkan dengan permintaan yang ada di pasar. Nah, maka dari itu, dengan melihat tren dari konsumsi yogurt di Indonesia, jika melihat dengan produksinya maupun data impornya, dapat saya simpulkan bahwa peluang pasar yogurt yang ada di Indonesia ini masihlah cukup luas, masihlah cukup besar. Jadi bukan hanya segmen pabrikan, tapi kita sebagai UMKM juga masih kuat untuk bersaing di pasar. Nah, saya buatkan seperti ini. Jika anggaplah nilai tren atau pertumbuhan rata-rata produksi di Indonesia itu misalkan dari tahun 2005 tadi stabil lah, kita anggap stabil per tahun. Misalkan hanya 5%, misalkan. Itu sangat kecil sekali, tapi saya buatkan hanya permisalan. Nah, maka di tahun 2020 dengan data-data sebelumnya, maka produksi yogurt lokal saja di Indonesia itu
hanya sebesar 3.669.000, kurang lebih sekitar 3.670.000 liter saja per tahun ya. Itu hanyalah sekitar 20-25% permintaan pasar yogurt yang ada di Indonesia. Jadi selebihnya itu kita impor. Nah, maka dari itu tentu saja peluang dalam produksi yogurt nasional kita itu sangat terbuka lebar. Makanya peluang bisnis yang satu ini itu cukup menjanjikan jika kita menggelutinya, jika kita memfokuskan, jika kita serius dalam bidang ini. Jadi kalau saya buatkan ya, berdasarkan rata-rata persentase pengeluaran rata-rata per kapita menurut kelompok barang, ini saya dapat data dari dari Badan Statistik. Nah, masyarakat Indonesia menghabiskan 2,9% pendapatan per kapita untuk produk susu dan olahannya, dengan nilai pendapatan per kapita di tahun 2000 sebesar 56 juta. 86 juta. Nah, maka dapat dilihat bahwa pasar produk susu dan olahannya itu sekitar 1.624.000 itu per kapita ya. Nah, jika yogurt mendapatkan hanya 20% sajalah misalkan dari konsumsi susu dan olahannya, maka pengeluaran per kapita masyarakat Indonesia terhadap yogurt sebesar 324.800 per tahun ya. Nah, yang artinya masyarakat Indonesia itu menghabiskan 0,58% pendapatannya untuk membeli yogurt setiap tahunnya. Nah, berdasarkan data historis kami di tahun-tahun sebelumnya, rata-rata produksi itu kami dulu ya historis masih agak kecil itu sekitar 6.000 liter per tahun atau hanya sebesar 0,16% saja. Nah, target kami di tahun ini jika kondisi kita Indonesia sudah pulih, ekonominya sudah membaik, sekolah sudah masuk kembali, distribusi lancar, tidak ada lagi penutupan jalan. Nah, ke depan jika kita meningkatkan nilai investasi perusahaan kami, kita blow up investasi kita, nah kami menargetkan minimal ya, berdasarkan perhitungan tadi itu minimal produksi kami itu 0,80% dari total produksi nasional kita atau sebesar 31.000 liter per tahun. Ya, sekian sharing pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat menjadikan sharing Mr. Yoga tersebut sebagai motivasi ataupun inspirasi bagi kita para calon pengusaha muda untuk memajukan UMKM dan memajukan negara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.